Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat surgaku di seluruh penjuru bumi Allah. Kembali lagi kita jumpa lagi di kisah keajaiban. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sampai hari ini kita masih diberi nafas secara gratis ya, sampai diberi kesehatan dan bisa bertolabul ilmu meski di dalam lewat dunia maya. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, di mana kita selalu menanti syafaat-syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik sahabat-sahabat surgaku, sebelum saya mulai ya, bismillah mohon izin. Biasanya untuk kisah keajaiban yang di-host oleh Bapak Ketua kita, Bapak Arif Bar, untuk hari ini mohon izin tidak bisa membersamai karena ada satu dan lain hal. Maka dari itu beliau mengamanahi tugas ini kepada saya. Perkenalkan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat surgaku, saya Ririn Juliani, CTMR, yang akan memandu kisah keajaiban di pekan ini. Baik sahabat-sahabat surgaku yang dimuliakan Allah, sebelum acara langsung masuk ke topik utama, ya, saya ucapkan terlebih dahulu selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga kedepannya kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk umat. Baik. Oke, sahabat-sahabatku surga semuanya, sebelum kita panggil tamu yang paling keren hari ini, terlebih dahulu saya sapa dulu ya sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir sore ini, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang dari Bogor. Nah ini saya nggak nampak ini ya nama-namanya ya. Ada Aromatik Arsya, Masya Allah, tabarakallah. Selamat datang Bunda dari Bogor. Kemudian ada dari Depok, selamat sore. Dari Malang, selamat sore semuanya. Ada Lampung, Alhamdulillah. Kemudian ada dari Bunda Hindun, Masya Allah, dari Sukabumi. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, selamat datang. Saya mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu. Ini katanya ini pun ya naik terus ya para pesertanya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk memberikan atau meluangkan waktunya untuk hadir dan membersamai kami pada sore hari ini. Baik teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, sejatinya rezeki kita sudah Allah jamin dan siapkan, dan tugas kita hanyalah melapangkan diri kita, ya. Dan rezeki kita adalah siapa diri kita sebenarnya. Artinya, lapang atau belum lapangnya rezeki yang akan kita terima tergantung dari kepantasan kita. Jika saat ini mungkin sahabat-sahabat semuanya rezekinya belum digrojok atau masih seperti tetesan air hujan, itu berarti bisa jadi karena diri kita belum pantas untuk menerima rezeki yang lapang. So, sahabat-sahabat surgaku yang dimuliakan Allah, pantaskan diri kita untuk menjadi pribadi yang terbaik di mata Allah. Maka Allah akan menghadirkan rezeki yang lapang untuk kita. Pribadi yang terbaik di mata Allah adalah mereka yang mengulurkan tangannya untuk membantu dan melayani sesama. Bahagia itu ketika kita mampu membahagiakan orang lain, baik dengan senyuman, dengan doa, atau mungkin dengan tenaga. Masya Allah, tabarakallah semuanya. Semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah dan semakin semangat untuk menebar kebaikan. Baik, sahabat-sahabat surgaku semuanya, sore hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu certified trainer wanita rezeki juga. Dan kebetulan beliau juga sahabat saya yang memiliki segudang keajaiban, Masya Allah, segudang keajaiban ya, dan bertubi-tubi. Tapi tentunya sebelum Allah kirimkan keajaiban yang bertubi-tubi, beliau didetok sangat dahsyat banget. So teman-teman semuanya, ya, terlebih dahulu saya perkenalkan dulu Bunda Teti. Sudah on Bunda Teti? Sudah Bunda. Oke, Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda Teti, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bunda Teti, sebelum kita sharing-sharing sore ini, silakan Bunda Teti untuk menyapa teman-teman semuanya terlebih dahulu. Silakan Bunda Teti. Assalamualaikum sahabat surgaku semua dimanapun Anda berada.
Salam kenal, dengan saya Teti Mulyati, saya asal dari Bandung. Saya ibu rumah tangga dengan 4 orang putra. Ya, itu mungkin Bunda. Oke, Masya Allah dengan 4 orang putra Bun, kalau saya kebalikannya Bun, saya 3 orang putri. Oh iya, Alhamdulillah, alhamdulillah, iya. alhamdulillah. Iya, baik sahabat-sahabat surgaku, Bunda Teti ini adalah orang yang sangat luar biasa ya. Beliau selain sebagai seorang certified trainer magnet rezeki ya, beliau juga ibu rumah tangga yang Masya Allah dedikasinya untuk keluarga itu begitu besarnya. Dan kali ini beliau akan sharing tentang keajaiban beliau yang begitu dahsyat. Bahkan sampai menguras air mata ya Bun ya. Mulai dari Allah berikan pesan cintanya melalui suami karena kekurangan kesehatannya, kemudian Allah berikan transferan yang begitu besarnya, Masya Allah, sampai beli kafling, 2 kafling ya Bun ya? 2 kafling ya, Masya Allah, Alhamdulillah. dan Alhamdulillah, Bun. masih banyak lagi keajaiban yang beliau dapatkan. Ya, alhamdulillah. Dan teman-teman semuanya masih banyak banget keajaiban-keajaiban yang beliau dapatkan. So, teman-teman semuanya, sekarang kita semuanya ya mendengarkan apa sih kisah keajaiban dari seorang Bunda Teti. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bunda Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sahri sadri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli. Ya. Saya mendapatkan pesan cinta dari Allah berupa bungkus permen itu di awal bulan Maret 2021 ini. Siap. Awalnya saya sekeluarga mendapatkan ujian, yaitu dengan dicabutnya nikmat sehat suami saya yang harus dirawat di salah satu rumah sehat waktu itu tanpa gejala apapun awalnya. Tiba-tiba saja pulang dari kantornya, suami saya mengalami kesulitan dalam berjalan. Waktu itu tidak ada perasaan apa-apa, tidak ada prasangka apa-apa, kami tetap berprasangka baik. Mungkin itu hanya lelah dalam bekerja. Siap. Pagi harinya saya mengajak suami untuk berobat, memeriksakan ke dokter. Dan waktu itu asalnya suami saya tidak mau untuk diajak ke dokter dengan alasan sebentar lagi juga akan sehat lagi. Setelah saya bujuk, alhamdulillah mau menurut untuk diajak berobat. Begitu sampai di rumah sehat, dokter menyarankan untuk tidak pulang karena harus langsung dirawat. Dengan diagnosa suami saya mengalami gejala stroke ringan. Dokter menyampaikan kalau ada penyumbatan di otak kiri suami saya, sehingga ada satu ruang di otak yang tidak jadi di otak kiri itu ada ruang yang tidak tersuplai oleh oksigen dan sari makanan, sehingga mengakibatkan sebelah mata kanan suami saya itu buram. Lalu tangan dan kaki sebelah kanan tidak mudah untuk digerakkan dan tidak mudah untuk beraktivitas. Dan yang lebih membuat saya mendapat tumbukan pertamanya, yaitu dokter mengatakan kemungkinan suami saya akan hilang memori. Dan betul, setelah masuk ruang perawatan,
suami saya tidak ingat apa-apa. Dan saya pun disangka beliau itu adalah stafnya di kantor. Masya Allah, waktu itu antara saya harus menangis atau harus menguatkan diri. Tumbukan pertama itu membuat separuh jiwa saya seperti hilang. Saya dan anak saya yang paling besar hanya bisa saling menguatkan dan menjaga 9 hari suami saya dirawat di rumah sehat. Setelah 9 hari, akhirnya suami saya boleh pulang. Dan kami meneruskan merawat beliau di rumah. Dan mungkin disinilah kesabaran kami dimulai. Karena tidak mudah bagi kami untuk menjalani semua ini. Setelah 1 bulan dirawat di rumah, tapi kami masih tetap mengantar suami bolak-balik ke rumah sehat untuk kontrol dan untuk terapi. Akhirnya pada awal bulan Ramadan, suami saya yang biasa menghatamkan Quran selama Ramadan, waktu itu berniat, pokoknya harus khatam juga di tahun ini. Dan subhanallah, saya sangat terharu dengan semangatnya beliau. Karena dengan mata yang mengalami gangguan dan memori yang hilang, beliau jadi tidak bisa membaca sedikit pun, tidak mengenal angka, mengenal huruf, apalagi mengenal huruf tulisan Al-Quran. Beliau sama sekali tidak bisa. Salah satu cara yang saya dan anak saya lakukan waktu itu, mendengarkan setiap juz, karena beliau meminta 1 hari 1 juz atau beberapa juz. Dan qadarullah, dengan izin Allah, setelah beliau selesai mendengarkan ngaji, baik itu 1 juz atau beberapa juz di hari itu, ingatan beliau mulai terbuka dan beliau mulai
2021, tiba-tiba saja waktu itu ada salah seorang staf beliau yang menelpon, "Pak, THR udah masuk." Dan suami saya hanya bisa menyuruh saya untuk mengecek karena beliau tidak ingat nomor PIN yang beliau miliki. Jadi saya hanya bisa mengecek lewat ATM. Kebetulan sebelum beliau mengalami tidak sehat, beliau itu menyerahkan semua nomor-nomor yang diperlukan gitu. Kalau ada apa-apa, ini nomornya. Jadi saya bisa mengecek keuangan beliau waktu itu. Tanpa disangka, transferan THR waktu itu sungguh luar biasa. Karena suami saya tidak menyangka akan mendapatkan THR sebesar itu. Dan beliau waktu itu hanya mengatakan, dengan kondisi seperti ini, mungkin Papa akan dipindah tugaskan. Saat itu Itu yang beliau ingat waktu itu. Setelah saya lapor sama beliau, "Pak, ini uang THR-nya sudah masuk, jumlahnya segini." Lalu beliau, "Ini uang harus diapakan ya?" katanya. Yang teringat waktu itu hanya nama Pak Arifbar. "Tolong telepon Pak Arifbar," katanya. Dan kondisi saat itu Pak Arifbar sedang promosi Desa Wisata Magnet Rezeki, sedang launching pada tanggal 2 Mei itu. Lalu saya mencoba menghubungi beliau lewat WA. Saya minta waktu pada beliau untuk bisa ditelepon. Alhamdulillah Pak Arif bisa dihubungi waktu itu. Dan saya langsung suami saya yang berbicara dengan Pak Arifbar. Dan waktu itu Pak Arifbar menyarankan kalau Bapak mau berinvestasi, mangga bisa membeli kapling di Desa Wisata Magnet Rezeki. Lalu Pak Arifbar menerangkan semuanya kepada suami saya. Alhamdulillah kami bisa membeli 1 kapling villa dan 1 kapling kebun. Itu pun tidak pernah kami sangka, tidak pernah kami duga sebelumnya akan mempunyai kapling villa dan kapling kebun di Desa Wisata Magnet Rezeki. Dan kebetulan tempatnya bertetanggaan dengan Pak Arif sendiri. Setelah itu, karena keikhlasan dan kesabaran kami menghadapi cobaan ini, menghadapi ujian ini, setelah Lebaran, saya mencoba untuk menyelamatkan aset keluarga. Karena waktu itu dalam pikiran saya dengan kondisi sekarang Indonesia semuanya ya sedang mengalami akademi COVID ini, menyimpan uang kertas itu rasanya kurang nyaman. Saya karena tidak tahu ke depannya seperti apa. Saya mencoba mengambil sebagian tabungan saya dan merubah tabungan kertas saya menjadi tabungan emas. Itu pun kembali kami berkonsultasi dengan Pak Arifbar. Waktu itu saya dan suami supaya ke depannya kita lebih aman dan bisa bisa lebih barokah lah insya Allah. Alhamdulillah waktu itu untuk kedua kalinya kami mendapat transferan yang tidak disangka-sangka lagi. Lalu Pak Arif menyarankan, "Ibu, dengan uang segitu ibu bisa membeli dinar yang 2 dinar." Dan alhamdulillah saya
dengan uang itu terbeli 23 dinar yang kepingan 2 dinar. Itu sungguh tidak disangka saya bisa memiliki dinar sebanyak itu. Dengan uang yang Allah berikan tanpa disangka-sangka juga. Masih di bulan Juni waktu itu suami saya mendapat kabar dari Pak Arif kalau akan ada TFT di Bogor. Beliau itu selalu membujuk saya, ayo mah ikut mah TFT, harus ikut tahun ini. Tapi saya waktu itu tidak mudah untuk meninggalkan beliau dengan alasan nanti kalau saya pergi mengikuti TFT yang mengurus beliau itu siapa. Tapi beliau selalu tenang, ada anak-anak. Dan insya Allah udah sehat, udah bisa beraktivitas walaupun tidak terlalu jauh gitu, hanya di rumah saja. Saya waktu itu dengan setengah hati sebetulnya membuka link untuk TFT itu. Dan betul yang terjadi karena saya setengah hati begitu mengklik link TFT ternyata sudah tutup dan saya tidak bisa mengikuti TFT. Lalu saya lapor suami saya, di sana? Pak, maaf ya Pak, bahwa tidak ikut TFT karena sudah tutup. Tapi suami saya menguatkan saya dan memberi semangat kepada saya. Tenang mah, besok pasti Pak Arif nelpon dan pasti mama ikut. Itu selalu suami saya bilang. Dan yang terjadi 2 hari dari situ Pak Arif menelpon saya. Langsung, Bu Teti, ini ada rezekinya. Masih ada masih bisa daftar untuk TFT. Ayo segera hubungi nomor ini. Waktu itu dalam waktu yang singkat, saya kumpulkan semua sertifikat yang pernah saya ikuti. Saya mendaftar TFT dan alhamdulillah bisa mengikuti TFT 6 di Bogor. Itu semua atas izin suami. Dan karena ridhonya suami, alhamdulillah semua terjadi. Waktu di TFT itu ada acara sholat tahajud berjamaah dilanjutkan dengan garpu tala. Waktu itu saya garpu tala untuk suami saya. Dan saya meminta sama Allah, ya Allah, saya memohon ya Allah, cepat sembuhkan suami saya. Waktu itu saya mempertegas doa saya, cepat sembuhkan suami saya. Dan garpu tala yang saya dapat waktu itu surat An-Nahl ayat 1 yang artinya ketetapan Allah itu pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi beliau dari apa yang mereka persekutukan. Ya, di situ saya merasa jelek banget ya ayatnya. Jadi saya merasa selama ini pokoknya saya mendapatkan tamparan dari Allah dengan ayat itu. Jadi saya merasa saya itu tidak ikhlas, tidak ridho
di saat suami saya mendapat ujian, sedangkan suami saya aja yang mengalaminya. Dia sabar menghadapi semuanya, sedangkan saya meminta Allah untuk mempercepat kesembuhannya. Dari situ saya langsung memohon ampun pada Allah. Jika ini benar, maka ayat ini mudah-mudahan menjadi obat untuk suami saya. Dan ayat ini selalu saya zikirkan untuk suami saya. Alhamdulillah, suami saya sekarang sudah berangsur membaik kondisinya. Sudah bisa beraktivitas lagi, walaupun bekerjanya memang masih WFH. Karena PPKM ini tidak membolehkan beliau masuk kerja. Saya mengambil hikmah dari semua ini. Di saat kita sabar dan sabar, di saat kita rindu, ikhlas menerima ujiannya, insya Allah, Allah ganti semuanya. Kita angkat tangan, maka Allah akan turun tangan. Itu yang saya ambil hikmahnya. Dan yang lebih membahagiakan lagi, setelah saya pulang dari Bogor, saya mendapatkan hadiah yang berikutnya lagi dari Allah. Hadiahnya yaitu saya termasuk SBMR yang masuk top 10 di bulan Juni kemarin. Alhamdulillah saya mendapatkan hadiah Al-Quran bertuliskan nama saya. Dan saya mendapatkan reward dari poin yang saya kumpulkan, yaitu saya dapat lolos ke SGS 2 Bali dan Lombok. Itu mungkin Bunda kisah keajaiban saya. Terima kasih atas waktunya. Mhm. Mhm. Hmm. Iya. Mbak Bunda Ririn, suaranya belum terdengar.
Masya Allah. Allah ya Karim, Masya Allah Bunda. Masya Allah, luar biasa ya perjuangan Bunda, ya Allah ya Karim. Benar-benar pas banget dengan judulnya ya, kesabaran yang membahagiakan, dan Allah kirimkan keajaiban yang begitu bertubi-tubi, Masya Allah. Bunda, Afwan, waktu suami dinyatakan kurang sehat itu diagnosanya apa, Bun? Diagnosanya waktu itu gejala stroke ringan. Karena kebetulan suami saya Bunda mempunyai Teti? diabetes. Waktu itu gula darahnya memang tinggi, tapi bukan dari makanan, dari lelah Halo, Bunda bekerja. Teti? Bunda Teti masih di sana? Iya, masih Bun. Baik, Tes. teman-teman, Iya. kayaknya sinyalnya keren ya dari Bunda Teti. Kita ambil hikmah dari kisah dari Bunda Teti ya. Begitu banyak Allah berikan pesan cintanya ya, mulai dari suaminya kurang sehat ya, dan beliau dengan kesabarannya yang berlebih sabar dan sabar merawatnya sampai akhirnya suaminya saat ini sudah sehat kembali. Masya Allah. Hikmahnya di sini apa? Ketika kita sabar, maka Allah akan berikan, dan Allah akan beri imbalannya setimpal dengan kesabaran kita. Seorang Bunda Teti mendapatkan keajaiban yang luar biasa atas kesabarannya, mulai dari bisa Allah berikan, bisa membeli kafling, ya, ya, suara sudah terdengar, Bunda? Putus-putus Bun. Bunda Teti? Suaranya udah jelas? Jelas Bun Halo, ya? Bunda Teti? Tolong feedbacknya teman-teman, apa suara saya terdengar? Bunda Teti? Baik, sinyalnya luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Hikmahnya, teman-teman semuanya, ketika kita sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah, tantangan ataupun persoalan tidak lagi menjadi persoalan, ya. Dan ketika tantangan membuat kita semakin kuat dari sebelumnya dan semakin lebih baik dari sebelumnya, itu bukanlah tantangan, tapi itu adalah anugerah yang paling terindah. Seorang Bunda Teti mendapatkan keajaiban mulai bisa Allah berikan ya kafling tanah, kemudian kafling buah ya, terus bisa membeli dinar yang Masya Allah, 2 dinar aja uangnya udah 8 juta loh teman-teman. Itu 25 dinar yang 2 keping sudah berapa juta ya. Tapi sebenarnya teman-teman, kekayaan yang sebenarnya itu bukan berada di harta, tahta, pangkat ataupun jabatan. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah di ketenangan hati. Dan kekayaan yang paling dahsyat itu adalah ketika tubuh kita sehat, badan kita sehat, sehingga kita terus bisa beramal soleh dan terus menebar kebaikan. Bunda Teti, bisa dengar saya, Bunda Teti? Iya, jelas Bun. Bunda Teti?
Ya, halo. Mhm. Suara saya jelas, Bun? Stroke ringan ya? Iya, betul, stroke ringan. Baik, baik. Jadi ada komplikasi gitu ya, Bun? Tidak ada komplikasi, Ya, Bun. Hanya oke. Masya Allah. Saat itu gimana, Bun? mempunyai Keluarga penyakit semuanya pada diabetes support ya, saja. Bun ya? Halo? Iya, halo. Halo? Bunda Teti masih di sana? Masih.